Shalom, selamat kita berjumpa lagi bersama saya Pendeta Konstantian Eding dalam channel YouTube saya ini, saudaraku. Saya sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena semua yang saya alami semua berasal dari Tuhan. Dan saudara perlu tahu dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat pertama bahwa semua yang ada di muka bumi ini, bahkan seluruh isi dunia ini adalah milik Tuhan. Nah saudara, sebagai hamba Allah, saya senantiasa dan tak bosan-bosannya untuk mengingatkan umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Anda yang sebagai anak-anak Tuhan yang setia mengikuti channel saya dan bahkan yang senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan firman Allah yang senantiasa saya beritakan, saya sampaikan lewat channel YouTube saya ini, saudaraku. Dan saya sangat berharap supaya saudara-saudara dimanapun Anda berada, Anda dapat diberkati oleh Tuhan, Anda dapat dipulihkan oleh Tuhan, Anda dapat diubahkan oleh Tuhan. Dan hari ini saya ada di kebun di mana saya bercocok tanam, saudaraku. Saya ada di tempat ini untuk membagikan berkat Allah bagi kita, bukan bagikan kopi, bukan bagikan tanaman-tanaman yang lain, saudara, bukan seperti itu. Tapi hari ini saya akan bagikan firman Allah bagi saudara yang akan mencoba dan bahkan memberikan kita sebuah inspirasi kemajuan di dalam menjalankan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara kan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita soroti bersama pada saat ini. Dan saudara, kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Nah, saudaraku berkata bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun yang akan kamu makan, kamu pakai, kamu minum. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berikut ayat itu berkata bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi dan cintai dalam Tuhan. Dan saat ini, saudaraku, sebagai hamba Allah, kembali mengingatkan bagi saudara sekalian dimanapun Anda berada, saudara perlu tahu bahwa kehidupan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Jika kita setia dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Allah, maka Tuhan akan menolong kita, memberkati kita. Maka Tuhan akan menjadikan kita menjadi umat-umat Allah yang begitu setia. Dan bahkan saudara, ketika menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, saudara akan menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu di akhir zaman ini, saya sebagai hamba Allah tak berhenti-hentinya untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bahkan pemirsa-pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti channel YouTube saya. Nah, saudaraku, saya juga bersyukur bahwa ada begitu banyak orang yang rindu akan firman Tuhan. Dan hari ini pesan Tuhan bagi kita semua, ingat, jangan kita khawatir, jangan kita cemas dan bimbang. Firman Allah telah menguatkan kita bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu mencari makan, minum, bahkan mencari hal-hal lain, harta-harta duniawi, saudara, untuk memuaskan keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, saudaraku, kita perlu tahu satu kebutuhan kita adalah mengiring Tuhan. Dan memang kita butuh makan dan minum dan pakai, tapi itu bukan menjadi prioritas utama kita sebagai umat Allah. Yang menjadi prioritas utama adalah kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan melakukan firman Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita perlu melihat di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke 10 ayatnya yang ke-22, itu firman Allah berkata bahwa saudara, berkat itu datang daripada Tuhan, ya. Sebab susah payah itu tidak akan menambahi, dan kekayaan itu datang daripada Tuhan. Kita bekerja dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi pun, saudaraku, tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membuat apa-apa dalam diri kita. Saudaraku, ketika kita mengandalkan Tuhan, mungkin kita bekerja beberapa menit, beberapa jam, tapi ketika hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka Tuhan akan memberkati kita. Saudara, saya bersyukur bahwa hari ini saya ada di tempat ini semua karena Tuhan. Melihat tanaman-tanaman yang subur diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, saya perlu ingatkan saudara, kita boleh bekerja dimanapun kita berada, kita boleh berinvestasi dimanapun kita berada, tapi saudara perlu ingat, tujuan utama kita adalah Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan, engkau dipanggil untuk melayani Tuhan, engkau dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Saudaraku, pekerjaan-pekerjaan, kebun saudara, mungkin saudara punya bisnis dan lain sebagainya, itu hanya sampingan. Yang paling utama adalah mengejar
pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yaitu kerajaan sorga, dan membawa umat-umat Allah untuk datang kepada Tuhan, membawa umat-umat Allah untuk percaya kepada Tuhan. Nah saudaraku, ada banyak orang sekarang ini pusing tentang ekonomi, dan bahkan kalau kita melihat di YouTube, di siaran-siaran televisi, bahwa tahun yang akan mendatang, kita sekarang sudah ada di tanggal 5 Desember, saudara, kita akan meninggalkan tahun ini dan akan masuk di tahun 2023. Dan saudaraku, ada banyak orang sekarang mulai kebingungan, kesulitan dan lain sebagainya, berpikir bagaimana supaya bertahan hidup. Saudara, hanya satu cara untuk bertahan hidup, yaitu datanglah kepada Tuhan. Firman Allah berkata bahwa datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu perkataan Tuhan Yesus, saudara. Jadi ketika kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Isa Al-Masih, Allah juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Bahkan di bulan Desember ini ada banyak umat-umat Kristen merayakan Desember di gereja-gereja. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan penuh sukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, bahkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita menyambut kelahiran Yesus dalam hati kita, pikiran kita, perkataan kita, karakter kita, bahkan tingkah laku kita setiap hari, saudara, supaya nama Tuhan dimuliakan dimanapun kita berada. Jadi saudaraku, pesan-pesan firman Allah yang hadir pada hari ini, ingat dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Ingat, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 33 berkata bahwa, saudara, ayat 33 itu memberikan sebuah inspirasi menurut saya. Ayat 33 itu memberikan sebuah pandangan yang begitu luar biasa menurut saya. Sehingga saudaraku, saya sangat diberkati dengan ayatnya yang ke-33. Maka carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan bagimu. Yang pertama yang harus kita lakukan, carilah kebenaran. Yang kedua adalah carilah kerajaan Allah. Yang ketiga, itu berbicara tentang finansial atau berkat. Itu akan Tuhan tambahkan, karena itu hanya berbicara standar bonus, saudaraku. Kita akan diberi oleh Tuhan ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa kerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan bagian kita. Saudara, tahun depan orang bilang akan terjadi resesi ekonomi. Memang saudaraku, firman Allah berkata, dan firman Allah tidak pernah berbohong, bahwa hari-hari tidak akan terjadi kesukaran yang sangat besar. Dan saudaraku, ketika kita hidup dengan Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ada satu pujian berkata bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk menderita kelaparan. Saudara, kita melihat dan memperhatikan banyak hal di dalam firman Allah. Dan saudaraku, kita boleh melihat begitu cintanya Tuhan atas diri kita, cintanya Allah atas diri kita, sehingga dia berikan kita kesempatan kita boleh ada hari ini. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah bosan-bosan untuk datang kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Anda yang mungkin saudara yang hidup di jalanan atau dimanapun Anda berada, yang engkau mungkin saat-saat ini dalam kesulitan, kebingungan, dan saudara perlu tahu, firman Allah ini adalah firman yang luar biasa. Ada banyak orang kesulitan karena tidak menerapkan firman Allah. Ada banyak orang merasa bingung dengan kehidupannya karena tidak menerapkan firman Allah. Jika kita menerapkan firman Allah, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Nah saudara, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-10 ayat 22, bahwa susah payah tidak akan menambahinya, tapi berkat Tuhan itu datang daripada Allah. Berkat Tuhan datang daripada Allah. Ya, kekayaan datang daripada Tuhan, susah payah tidak akan menambahi apa-apa. Jadi kita perlu tahu, saudaraku. Dan bahkan dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 4, itu berbicara bahwa jangan kita berusaha supaya menjadi kaya. Kita perlu tahu, ya, harta kekayaan yang ada pada kita itu sifatnya sementara. Ketika kita meninggal, kita mati, kita akan kembali tidak membawa apa-apa, saudaraku. Justru saudaraku, kita akan tinggalkan semuanya. Oleh sebab itu saudara, Paulus berkata, engkau makan dan punya pakaian, itu sudah cukup bagimu. Asal jangan malas. Kalau orang malas itu orang yang sangat berdosa, dan bahkan dia lebih rendah daripada semut. Dalam kitab Amsal berkata demikian. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ya, jadi kalau orang yang tidak mau kerja, Paulus juga bilang jangan kasih makan. Karena untuk apa pelihara orang malas? Karena saudara, orang malas itu tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau orang yang rajin melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhkan kehidupannya dengan berkat-berkat Allah. Dan saudaraku, memang dalam kehidupan ini tujuan kita adalah perkara-perkara surgawi. Itu yang lebih utama. Ayo mari hamba-hamba Tuhan, kita melayani lebih sungguh-sungguh. Kita melayani dan mencari banyak jiwa bagi Tuhan. Sebab Tuhan mau kita terpanggil untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi pesan Tuhan lewat firman Allah ini, saudaraku,
saya menyampaikan bagi kita semua. Dan saya bersyukur saya bisa ada di media ini saudara, dan bahkan ada di channel YouTube ini. Saya bersyukur dengan channel saya ini, saya rindu terus untuk memberitakan firman Allah dan menyampaikan kebenaran itu bagi setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan titip pesan saudaraku bagi umat-umat Allah yang mungkin saat ini dalam kebingungan, ingatlah firman Tuhan tadi. Selalu terapkan firman Tuhan dalam hidupmu supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, bagikan video ini, saudara tidak harus pikir panjang lebar apa yang harus saudara lakukan. Saudara, ini adalah pesan Tuhan, firman Allah. Tidak usah takut menghadapi tahun yang akan mendatang, karena kita punya Yesus Kristus, sumber berkat, sumber kekuatan, sumber kesehatan, dan sumber segala-galanya yang ada. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, teman-teman, sepelayanan, dimanapun Anda berada, tetap setialah kepada Tuhan. Tuhan akan menopang kehidupanmu. Shalom. Kiranya kita semua tinggal di dalam damai sejahtera Allah.